Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami menyapa Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Happy Sunday, Shalom. Haleluya. Bolehkah bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu? Saya melihat wajah-wajah yang diberkati sampai hari ini, amin. Haleluya. Shalom semuanya, shalom. Haleluya. Setiap kita saya rindu, setiap kita saling menyapa katakan, hey apa kabar? Katakan Tuhan Yesus selalu baik bagimu. Paling sedikit 3 orang berjalan saudara. Mungkin sesama wanita tanya namanya siapa, sesama pria tanya siapa namanya, kesukaannya apa. Wow, haleluya. Rumahnya di mana? Haleluya. Setiap kita saya percaya semakin hari semakin cinta Tuhan Yesus, amin. Setiap kita yang hadir di sini rindu hadirat Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, amin. Yang setuju katakan yes. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Sorakan haleluya. Kita akan mulai ibadah kita, sebelumnya kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga dan mendeklarasikan Mazmur 91 dengan suara yang paling dahsyat. Yang mau katakan amin. Mari bersama-sama. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama Mazmur 91. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan yang percaya janji Tuhan, katakan amin. Sorakan haleluya. Kita sama-sama satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan, hari yang baru di minggu ini Tuhan. Terima kasih kami melihat karya Tuhan,
kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan atas setiap kami. Kalau sampai hari ini kami bisa menikmati udara, kami bisa menikmati hari yang baru, kami bisa berdiri tegak, semuanya karena anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Hanya Engkau yang setia, hanya Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih buat keluarga kami Tuhan, terima kasih buat pekerjaan usaha kami, terima kasih buat studi kami, terima kasih buat negeri kami dan kota kami. Tuhan, campur tangan-Mu besar atas setiap kami, atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, dan bersama-sama kami datang ke tempat ini punya satu kerinduan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan pribadi-Mu ya Tuhan, menghormati-Mu Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Apapun kami lakukan, kami bawa sembah kami, hidup kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya saat Engkau hadir, kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang miskin diperkaya. Terima kasih Tuhan, kami berjanji memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sing louder. Oh God, I worship you. Satu hati, satu suara. Come on. Bring Lord. And magnify. Oh God, I worship you. Oh, Jesus, I worship you. Come on, sing. Jesus, I worship you. Say Jesus, Jesus, I worship you. Be glorified, be glorified, Jesus, I worship. Sekali lagi, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Be glorified, magnified. Oh God, I worship. Be glorified, come on. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Bangsa Indonesia, sing louder, come on. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sorak-sorai haleluya. Hosana, come on. Bagi Rajaku yang duduk segala-galanya, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang kami dedikasikan ibadah ini di dalam satu nama, come on. Oh, ku nyanyi Hosana di dalam satu nama yang dahsyat, Yesus namanya. Yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi bersama-sama Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk. Tuhan yang layak, aku
terima pujian pengagungan kami Tuhan. Dan ku Kau layak disembah. Yang bisa angkat tangan sama-sama, come on. Ku nyanyi bersama-sama. Hosana bagi rajaku, rajaku yang duduk di tata. Tuhan ambil semuanya Tuhan. Aku muliakan Dan ku anugerahkan Kau layak sekali lagi. Ku nyanyi Hosana. nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan Dan ku anugerahkan Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Di dalam nama Yesus yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya saat Tuhan hadir, setiap kita disembuhkan, dipulihkan, amin. Amin. Yang setuju katakan heeh. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Come on. Woo. Haleluya. 1, 2, say. Come on. Bahasa Indonesia bisa ke kiri ke kanan, come on. Hey. Sorakan. Bersama 1, 2. dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Ini yang dahsyat. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji. Yang malu-malu jangan malu-malu lagi kok. Bersoraklah, bernyanyilah, Come on. bersuka di hadapan Syala. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenang. Dari umat, come on. Dari umat yang telah dimenangkan. Come on. Hey. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorak lagi. 1, 2. Dengan gambus dan kecapi, Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan Syala. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. yang percaya come on. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sukacita come on. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Sekali lagi terdengar. Terdengar suara
percaya dia menolong setiap kita, amin. Namanya siapa saudara? Belum kedengaran pelajar Indonesia, namanya siapa? Tepuk tangan sekali lagi, come on. Sorakan haleluya. Pujian syukurku Come on. ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu. dahsyat. Say, Ku berjalan tinggalkan masa lalu, buat kasih Tuhan. kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Plaza Indonesia sorak-sorakan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, Satu suara. kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Sama-sama berjalan, come on. ku berjalan tinggalkan masa lalu, Ada anugerah dan kasih Tuhan. Say, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah anak muda yang bisa loncat, come on. bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yang percaya, katakan haleluya. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, amin. Yang baru sudah datang, amin. Kasih tahu semuanya, percayalah, percayalah. Say, kasih-Mu, say. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah Tepuk tangan di atas kepala, say. bersuka Langsung dalam-Mu, tinggi-tinggi, come on, say. Yesus Kau kekuatanku. Yang bisa tinggi-tinggi lagi. Aman di dalam-Mu, Tahun ini menara menjadi tahun yang luar biasa, come on. menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Lagi. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Percaya. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacita. mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Panggil namanya. Yesusku, sukacitaku. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Yang mengerti kebaikan Tuhan dan merasakannya, katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau yang teramat baik. Kau terlalu indah dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang kudus. Haleluya. Haleluya, Jesus.
and generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted up, holy, holy forever. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Come on. If you've been forgiven, Oh God. if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, sing the song forever to the Lamb. Everyone sing. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted up, holy, holy forever. Hear your people sing. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name
dominion, all powers and position. Your name stands above them all. And your name, oh God, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominion, all powers and position. Your name stands above them all. Created Creation cries. holy, you are lifted high. Holy, Holy forever. Jesus, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, yang kami mau hanya menyembah Tuhan hari ini. you will always be holy, Holy forever. Mari sembah Tuhan dengan lembut saudara. we worship you always be Siapa kami ini kau melayakkan setiap kami ya Tuhan. Oh, you are holy, the highest, the highest. Dengan bahasa yang kami mengerti, saat ini kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa pengagungkan kami. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Yesus. Kami di pikiran-Mu, kami di hati-Mu, kami di rencana-Mu ya Tuhan. Satu-satunya kekuatan kami, satu-satunya keselamatan kami, satu-satunya pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan. Satu-satunya kesembuhan dalam hidup kami, satu-satunya yang memelihara hidup kami, satu-satunya yang tahu kondisi hati kami. Mari datang sama Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, ini aku. Jadilah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu, biar kuasa-Mu, biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Mari ambil waktu sama Tuhan. Rati hati-Mu ya Tuhan, melengkapi hati-Mu. Engkau terlalu mengasihi kami, Engkau terlalu sayang sama kami Tuhan.
Berserulah kepadamu kata Tuhan, maka aku akan menceritakan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami. Oh, Tuhan, kami di hatimu, kami di pikiranmu, kami di rencanamu. Engkau menjamah setiap hati ya Tuhan, menghibur setiap kami. Lawan Allah, kemuliaan Allah sudah terjadi. Sekali Yesus, tetapi Yesus, say your name, your name, your name, Jesus. Everyone say, come on. Your name is the highest. Your name Is the greatest. Your name Stands above them all. On thrones and dominions. so wide and position. Your name Stands above them all. Your name is the highest. Your Di atas segala-galanya, segala kuasa tunduk kepada kuasa Yesus. Above all thrones, above all thrones and dominion. Your name. Sekali lagi, apapun yang menjadi keringatmu, say one. Your name is the highest, is the greatest. Stands above them all, above all thrones and dominion and position. Jemaat saja katakan, and the angels cry. Plaza Indonesia bernyanyi sama Tuhan, come on. All creation. Forever. Hear your people, come on. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Oh, you will always be. Holy, holy forever. Tinggikan nama Tuhan, tepuk tangan yang paling baik, yang paling dahsyat. Come on. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan, kami berdoa buat negeri kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami yang tercinta ya Tuhan. Bangsa Indonesia, Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami mau berkata damai sejahtera-Mu atas negeri kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya negeri kami diberkati Tuhan. Negeri kami dipulihkan Tuhan. Ada pertobatan, ada paradigma yang baru, ada pengenalan akan Tuhan di negeri kami dalam nama Yesus. Kami mau berkata kemakmuran atas Indonesia. Jayalah negeri kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Kami mengangkat tangan kami. Kami memberkati tanahnya. Kami berkati airnya, udaranya, lautnya ya Tuhan. Kami berkati pulau-pulau, kota-kota, daerah-daerah. Di dalam nama Yesus. Lawatan Allah terjadi di dalam nama Yesus. Negeri yang subur, negeri yang diberkati, negeri yang berlimpah-limpah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Indonesia biji mata memiliki kesayangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Roh Kudus, Kau lawat bangsa kami ya Tuhan. Kami memberkati pemimpin kami, Presiden kami Pak Prabowo dan juga Pak Gibran ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Tuhan berikan roh hikmat ya Tuhan. Berikan keberanian ilahi ya Tuhan. Berikan takut akan Tuhan untuk memimpin negeri ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya kebenaran Allah turun atas setiap pemimpin kami. Turun di negeri kami di dalam nama Yesus. Berkati DPR, MPR, TNI, Polri ya Tuhan. Kabinet Menteri Merah Putih. Tuhan berkati gubernur sampai ke daerah. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami tolak semuanya korupsi. Kami tolak semua yang oknum yang serong di dalam nama Yesus. Tuhan singkapkan semuanya ya Tuhan. Negeri kami pulih dalam nama Yesus. Kami tolak semua keterpurukan. Kami tolak semua krisis di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat kedahsyatan-Mu terjadi atas negeri kami ya Tuhan. Lawatan yang besar, lawatan Allah terjadi. Penuaian jiwa-jiwa terjadi atas Indonesia. Kami berdoa buat Bapak rohani kami, Pastor Niko Nyotoro Harjo beserta Ibu Hermin ya Tuhan. Beserta semua gembala-gembala cabang. Dan juga kami berdoa buat gembala terkasih kami, Pastor Weliar Kauntu dan Pastor Maulin ya Tuhan. Kepada Bapak rohani kami, Tuhan, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, berkat-Mu, pengurapan-Mu turun atas Bapak rohani kami ya Tuhan. Berlimpah, limpah, limpah ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru, perlindungan yang sempurna ya Tuhan. Berikan kaki yang kuat Tuhan. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, anugerah yang besar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan umur yang panjang ya Tuhan. Sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mendukung semua pelayanan dari Bapak rohani kami ya Tuhan. Kami percaya membawa setiap umat Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan Yesus hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, diberkatilah setiap jemaat dan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaan usahanya, studinya Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan, berlimpah-limpah. Apapun yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari kemiskinan, dijauhkan dari kegagalan, dijauhkan dari kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk nenek moyang. Dijauhkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menjawab setiap kerinduan. Setiap tangisan Engkau mendengar dan menjawab dari surga ya Tuhan. Dan Engkau memberkati jasmani, rohani, materi berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kami percaya Jemaat Plaza Indonesia sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Semakin lama makin kuat, makin amat kuat, terbang tinggi bagai Raja Wali di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berkati anak-anak muda ya Tuhan, generasi Yeremia. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang mengasihi Tuhan, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Yang mengasihi orang tuanya, yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang tidak kompromi sama dosa, yang bergerak untuk mengikuti kegerakan Allah. Di dalam nama Yesus, kami tolak semua pemberontakan. Kami tolak semuanya pornografi Tuhan. Kami tolak LGBT di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan akan dibuat lebih pintar, lebih kreatif, lebih diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami tahu Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu dan kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya melebihi apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk relokasi gereja kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, berkati renovasi gereja kami ya Tuhan. Berkati gedung gereja kami yang baru. Tuhan Yesus berkati mulai hari ini berlimpah, limpah, limpah. Kami percaya dananya tercukupi bahkan berkelimpahan. Kami percaya hadirat Tuhan turun di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tempat ini akan membawa dampak atas Jakarta, atas Indonesia, atas bangsa kami ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan, sekarang berfirmanlah kepada kami. Tuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu. Tuhan, jamah setiap kami.
supaya firman-Mu jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, di tempat ini kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, ada satu ayat yang Tuhan taruh di hati saya beberapa hari terakhir ini. Saya merenungkan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya ajak kita membaca satu ayat saja dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat ke-10 kita baca sama-sama. Sudah 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada satu terjemahan bahasa Inggris yang saya suka dikatakan, for we are God's masterpiece. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. He has created us anew in Christ Jesus. Kita di-create, dibentuk jadi ciptaan baru dalam Kristus. Saudara, kalau boleh saya katakan bagaimana kita hidup itu dalam sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus. Saudara, jelas tadi dikatakan kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau melihat sebuah barang, saudara akan lihat ini buatan mana. Made in China. Oh, made in Japan. Saudara, kadang-kadang kita sudah punya ukuran, wah kalau ini bagus nih, kalau ini buatan ini bagus nih. Tapi saya mau beritahu saudara, the best of all human can create, manusia bisa buat. Itu gak akan bisa menyamai buatannya Allah. Saudara, manusia bisa memodifikasi, rekayasa teknologi, bisa ciptakan, bisa seolah buat sesuatu, tapi enggak. Itu semua rekayasa. Tapi the real, apa yang diciptakan oleh Allah, manusia gak bisa ciptakan. Gak bisa. Manusia bisa buat robot. Sekarang AI di-combine, wah kelihatannya benar ini creationnya luar biasa. No, itu bukan creation. Itu hanya modification. Itu hanya rekayasa. Dari sesuatu yang kemudian manusia invent selama berabad-abad sampai hari ini semua teknologi berkembang. Tapi sekali lagi, creation yang sesungguhnya itu hanya Tuhan. Dia yang sanggup meng-create yang tidak ada menjadi ada. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ini buatan Allah. The best. Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan kalimat ini. Kalau buatan Allah itu diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya saudara dan saya diciptakan di dalam gambaran image-nya seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Serupa dengan gambaran Kristus, kira-kira gitu. Bagaimana Kristus itu terjadi, maka kita juga harus melewati sebuah proses yang sama untuk menjadi ciptaan tadi. Nah, diciptakan dalam Kristus Yesus itu berarti melewati apa yang saya sebut mungkin pakai istilah proses kali ya. Yang pertama itu melalui yang namanya baptisan. Dan juga ada istilah Alkitab Perjanjian Lama pakai istilah sunat. Dalam Perjanjian Baru sudah diteguhkan sunat secara rohani. Tapi saudara dikasih Tuhan, baptisan itu gambar awal untuk kita masuk menjadi ciptaan Kristus yang baru. A new creation in Christ. Saudara, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, dari kegelapan dibawa kepada terang, mereka harus melewati laut Teberau. Mereka harus melewati yang namanya pakai istilah baptisan ini. Ada 2 kali generasi pertama di bawah pimpinan Musa mereka harus lewat laut Teberau. Ketika lewat 40 tahun masuk generasi yang baru di bawah pimpinan Yosua untuk masuk kepada sebuah kehidupan yang baru. Karena mereka lahir di padang gurun
Katakan ini generasi yang baru. Mereka perlu melewati proses yang sama seperti generasi yang pertama. Generasi pertama mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus lewat laut Teberau. Itu gambaran mereka melewati air. Ada sebuah baptisan. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan begitu mereka tiba di darat. Mereka melaksanakan, diperintahkan untuk melakukan yang namanya sunat. Sunat itu bicara satu tanda pengudusan atau bicara juga perjanjian dengan Tuhan. Makanya di zaman ini perjanjian baru kita mengenal sunat rohani. Karena pengudusan penebusan itu sudah dilakukan Kristus di kayu salib. Dia yang sudah mati untuk saudara dan saya. Tapi di zaman dulu ada sepertinya perjanjian darah itu. Itu dibuat sebagai satu ikatan perjanjian dengan Tuhan. Demikian juga untuk kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Maka kita harus yang namanya melalui proses ini. Alkitab berkata kamu disucikan dengan air dan firman. Saudara, proses baptisan itu menjadi tanda iman orang percaya. Karena itu saya selalu mengajak jemaat Tuhan, ayo yang belum dibaptis, baptis yuk. Sebagai tanda orang beriman. Tapi gak cuma baptisan, harus ada namanya sunat tadi. Secara rohani itu berbicara tentang pengudusan diri. Sebuah komitmen untuk memotong hal-hal yang saudara pikir ini dalam hidup saya ini yang perlu saya singkirkan. Kebiasaan hidup yang lama, kehidupan dosa yang mungkin dulu kita pikir kita happy dengan itu, fine-fine aja dengan semua perbuatan dosa itu. Tapi waktu kita dibaptis, kita menyucikan diri kita, itu mesti kita potong. Itu gambaran surat itu. Kita mesti buang, kita buat perjanjian dengan Tuhan. Saya mau menjadi ciptaan baru. Saudara, ketika saya membaptis seseorang, saya katakan hidupmu yang lama ditenggelamkan bersama Kristus. Makanya kita mempercayai baptisan selam. Kamu ditenggelamkan bersama dengan Kristus, lalu kamu dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Saudara, saya berdoa setiap kita jemaat Tuhan. Saudara yang pernah dibaptis, jangan lupa kita tetap melewati yang namanya proses penyucian tadi. Memotong apa yang mungkin gak berkenan sama Tuhan. Kita tanggalkan. Kita bawa itu di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menguduskan semua di kayu salib. Darahnya sudah dicurahkan. Tapi butuh satu komitmen perjanjian kita dengan Tuhan. Untuk kita menguduskan diri. Saya berdoa semua jemaat kita di tempat ini. Atau yang di rumah-rumah. Saudara punya komitmen. Ya Tuhan, saya mau sunat rohani. Supaya hidup saya ini sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Yang mau katakan amin. Yang kedua yang mereka lewati itu adalah yang disebut padang gurun. Tuhan Yesus memberikan teladan ketika dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Sesudah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka hal berikut yang terjadi adalah dia dibawa ke padang gurun. Dia dicobai 40 hari lamanya. Dia gak makan, gak minum. Ada sebuah proses yang namanya berat. Namanya puasa 40 hari berat. Apalagi puasanya Tuhan Yesus gak makan, gak minum. Saudara, gak tahu kalau zaman ini dalam situasi ini apa masih ada yang seperti itu. Tapi saudara, luar biasa. Sekarang kita kenal istilah puasa Esther juga 3 hari 3 malam. Kita gak makan, gak minum. Saudara, baru minggu yang lalu kami bersepakat bersama semua pengerja di GB Plaza Indonesia, kita ambil puasa bersama selama minggu kemarin sampai hari Sabtu. Tapi beberapa pendoa akan lanjut terus sampai 21 hari. Kita doa puasa, secara khusus memang kita minta mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan untuk GB Plaza Indonesia. Saudara, kami lakukan puasa yang mungkin masing-masing punya satu komitmen untuk menguduskan diri lebih lagi. Untuk penyangkalan diri. Namanya padang gurun itu penyangkalan diri. Ngapain juga gue di sini? Ngapain juga? Tuhan kok kami seperti ini? Bangsa Israel bersungut-sungut ketika mereka melewati baptisan air itu. Ketika mereka melewati laut Teberau, melewati Sungai Yordan, mereka berhadapan dengan apa? Padang gurun. Tapi di padang gurun itu mereka lihat penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Mereka gak kelaparan, jutaan orang. Dipelihara, itu mujizat tiap-tiap hari. Saya percaya kalau Tuhan izinkan padang gurun dalam hidup kita, selalu padang gurun akan disertai
dengan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Percayalah. Kalau mungkin hidup rohani kita sepertinya sedang mengalami yang namanya proses padang gurun tadi. Rasanya gak enak. Aduh Tuhan, kenapa diizinkan ini terjadi? Tuhan gak enak, ini lewat padang gurun Tuhan. Tapi sudah dikasih Tuhan, selalu padang gurun disertai mujizat. Kenapa tiap hari bangun pagi-pagi, lihat embun turun, begitu embunnya menyentuh tanah dia berubah jadi putih. Mereka kumpulkan jadi makanan yang mereka gak pernah kelaparan. Itu mujizat Tuhan. Saudara, padang gurun itu bicara proses. Setiap orang Kristen akan mengalami yang namanya satu season seperti padang gurun. Gak apa-apa, itu baik. Asal respon kita mau ya Tuhan. Saya mau mengikuti kehendak-Mu. Ketika Tuhan Yesus di 40 hari di padang gurun, dia diuji, dicobai, dites sama iblis. Kita juga waktu melewati proses padang gurun, kadang-kadang kita melewati tes. Sepertinya ada suara yang berbisik, udah lu ngapain kayak gini, udah lu gak usah sungguh-sungguh, udah lu gak usah fanatik lu. Suara itu akan terus ganggu saudara. Sebuah pilihan untuk taat atau enggak. Karena itu kuncinya, di masa-masa padang gurun kita harus banyak makanan rohani tadi. Mana yang turun dari surga, tapi ini juga bicara firman Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami proses dalam hidupnya, ambil waktu membaca firman Tuhan lebih banyak. Saudara, masa puasa yang tadi saya sebutkan itu bukan sekedar buat diet, enggak. Ya tentu pasti dia ada pengaruh lah, ngurunin minimal berapa ons gitu ya. Tapi sudah dikasih Tuhan, tujuannya apa? Makanan rohaninya lebih banyak. Katakan amin. Firmannya lebih banyak. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, dia lawan dengan apa? Firman Tuhan. Tiap kali datang, firman Tuhan. Tiap kali iblis mencobai, Tuhan Yesus bilang, sebab firman Tuhan berkata. Bukankah firman Allah berkata, bam, langsung iblis bungkam. Saudara, di tengah proses yang mungkin kita sedang alami, mari yang terutama cari firman Tuhan. Baca lebih lagi, walaupun gak ngerti Pak, saya mau baca gak ngerti. Saya percaya Tuhan akan beri petunjuk sama saudara. Tiba-tiba ada buku lah yang kelihatan, coba gue baca buku ini. Buku rohani itu nuntun saudara. Atau saudara tiba-tiba buka YouTube channel, ada khotbah, ada pesan. Saudara dengerin, ini pesan buat saya. Saudara, cara Tuhan itu untuk mengisi kita dengan pesan firman yang akan menolong kita melewati padang gurun. Saya percaya melewati itu, saudara akan semakin mulia. Saudara akan makin mulia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Proses yang ketiga diciptakan dalam Kristus Yesus. Adalah proses yang saya pakai istilah proses pemurnian. Kita sudah disucikan, kita sudah dikatakan diuji, diproses, dibentuk ya. Sama seperti diamond itu perlu yang namanya cutting, gak enak gitu ya. Tapi kemudian dia harus juga diasah supaya dia makin mulia. Tapi ada proses menuju ciptaan baru dari Tuhan yang saya pakai istilah pemurnian. Atau kita itu mau dibuat harum oleh Tuhan. Saya teringat kisah tentang Ratu Esther di Alkitab. Di kitab Esther kalau sudah baca. Esther itu diubahkan dari Hadasa namanya jadi Esther. Hadasa itu nama aslinya Esther pada waktu dia masih di Israel. Hadasa mengalami masa lalu yang suram. Bapak ibunya mati dibunuh, dia masih kecil. Lalu dia diangkat anak oleh sepupunya, pasti usianya lebih jauh. Diangkat anak oleh sepupunya yaitu Mordekai. Masa lalu Hadasa ini masa lalu yang suram. Buat banyak orang, udah ini masa lalunya suram. Yatim piatu, diangkat anak sama sepupunya sendiri. Dibawa ke pembuangan di Babilonia. Kerajaannya beralih dari kerajaan Babilonia menjadi kerajaan Media Persia. Dia masih kecil. Ketika Raja Ahasuerus tiba-tiba mau mengganti Ratu Wasti. Karena apa yang diperbuatnya, dia ditolak, dia dibuang. Dipilihlah semua wanita cantik dari seluruh Israel. Dari seluruh kerajaan Babilonia. Dari seluruh kerajaan Persia. Dan kemudian
dari setiap bangsa, suku bangsa yang buangan itu, dicari berapa orang dan ternyata Hadasa ini, dia cantik, dia spesial, dia disiapkan Mordekai, dia dibawa masuk, dia mendapatkan favor, kita tahu ceritanya. Hadasa diubahkan menjadi Esther. Hadasa nama itu diambil dari sebuah pohon, pada zaman itu di Israel pohon itu mengeluarkan bau yang harum. Tapi Esther itu nama di tempat yang baru. Mungkin similar dengan kata star sebetulnya, Esther. Supaya dia bercahaya. Saudara, untuk dia menjadi Esther, untuk dia menjadi ratu, dia lewat sebuah proses, yaitu selama 12 bulan. 6 bulan pertama, setiap hari dia diminyaki dengan minyak mur. Selama 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, dia diberikan minyak-minyak dan wangi-wangian yang lain untuk membuatnya harum. Saudara, kadang kita pikir, luar biasa ya 12 bulan. Tapi saudara, tahukah saudara 6 bulan pertama itu 6 bulan yang menyiksa. Kenapa? Minyak mur. Saya pernah salah pengurapan ya, pakai minyak mur. Tiba-tiba yang diurapi kepanasan, tangan saya panas. Ternyata cek ini bukan minyak urapan biasa, ini minyak mur. Satu kali minyak mur dikirain itu saudara, olive oil yang biasa buat ini makanan ya. Ya kalau di luar negeri kan saudara kalau makan roti yang itu suka dicelupkan di olive oil dimakan ya. Saudara, saya ingat cerita Pak Niko, saya juga pernah nyobain. Ya, olive oil itu, saya pikir ini olive oil biasa nih, gak tahu minyak urapan. Saudara. Begitu masuk di bibir ini kayak kebakar, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan 6 bulan Esther diminyaki dengan minyak mur. Can you imagine? Dan itu boleh dikatakan proses detoksifikasi kulit tubuhnya. Dibersihkan sedemikian. Dan kemudian baru 6 bulan berikutnya minyak wangi-wangian yang membuat dia wangi. Wanginya tuh udah nyerap benar-benar. Dia gak pakai parfum aja jalan orang dia udah wangi. Pantas ini ratu. Saudara, Tuhan mau buat kita harum hidupnya. Karena itu kadang kita melewati proses kena minyak mur. Urapi. Saudara dan saya, kalau kita ngalami pengurapan dari Tuhan, sometimes gak enak. Kok habis diurapi kenapa diproses? Daud ketika dia terima pengurapan habis itu waduh prosesnya berat. Setiap orang yang habis diurapi Tuhan bukan hal yang mudah, challenge yang besar. Kenapa? Karena dia harus terus dimurnikan supaya jadi harum. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus? Proses pemurnian, proses pembuat harum dalam hidup kita. Saya mau katakan itulah yang namanya doa dan penyembahan. Worship adalah momen di mana saudara dan saya seperti sedang diminyaki di hadirat Tuhan. Ketika seorang perempuan, Maria di Betania meminyaki kaki Yesus. Dia meminyakinya dengan minyak yang mahal harganya. Parfum yang paling mahal zaman itu. Yang harganya sama seperti 1 tahun gaji UMR. Saudara, itu diberikan, dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Jadi gambaran worship adalah gambaran sebuah keharuman, keindahan. Waktu kita attach, melekat dengan Tuhan dalam penyembahan, itu yang akan membuat saudara dan saya makin indah di hadapan Tuhan. Wow. Kan itu tadi saya ajak kita nyanyikan lagu tadi. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari siapkan diri kita untuk dibentuk Tuhan. Ambil waktu every day worship bersama keluargamu. Nanti kau lihat worship itu akan membawa keharuman. Kadang kita mungkin, gue udah baik cukup lah. Tapi begitu sudah banyak worship, itu ada banyak karakter Kristus
yang kecil-kecil muncul keluar dalam hidup kita. Yang namanya kasih, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Itu mulai muncul, nampak. Semakin kita melekat intim dengan Tuhan, itu akan semakin muncul dalam hidup kita. Saya berdoa, semua kita akan dibuat menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Surah part yang kedua dari ayat ini, saya akan bahas banyak di ibadah kedua siang nanti. Tapi intinya saya boleh sampaikan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Dikatakan tadi untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, setiap kita dipersiapkan yang namanya pekerjaan baik. Apa sih pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya? Saya di ibadah persatu ini saya briefly aja sampaikan. Hal yang pertama, Tuhan itu berikan kepada kita anak-anaknya kepercayaan untuk memerintah. Katakan sama-sama, memerintah. Take dominion. Saudara, ketika Tuhan melakukan penciptaan manusia dalam Kejadian 1, Tuhan berkata begini, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah. Take dominion. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Zaman itu cuma itu. Zaman Adam cuma itu yang ada di hadapan mereka. Tapi zaman sekarang itu gambaran. Tuhan mau kita anak-anak Tuhan. Take dominion. Mengambil otoritas itu. Tuhan udah berikan. Saya berdoa setiap kita menggunakan otoritas kuasa Allah di tempat di mana Tuhan tempatkan saudara. Ketika Yusuf melewati proses tadi, sudah dia proses dimurnikan menjadi Yusuf yang baru. Melewati proses dibuang di dalam sumur, kemudian difitnah, dimasukkan penjara. Dia lewati semua proses dengan tetap percaya akan rencana Tuhan. Dia dibuat harum. Sampai dia buat harum, mau di penjara pun dia harum. Mau di rumah Potifar dia harum. Kalau orang udah dimurnikan dimanapun dia berada, dia akan spesial. Dan tinggal tunggu waktunya, you will take dominion. Tuhan akan buka pintu saatnya. Yusuf mengambil satu posisi kekuasaan. Bahkan menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Daniel melewati proses yang gak mudah, dibuang. Dalam pembuangan dia melewati proses, tapi Daniel ini seorang yang taat dan setia luar biasa. Sehingga dia disebut memiliki excellent spirit. Ada keharuman dalam hidupnya. Sampai raja-raja, ada 6 raja dalam masa kehidupan Daniel. Di mana setiap raja-raja sudah ganti sampai 6 raja. Dia tetap menjadi penasihat nomor 1 dari kerajaan. Orang yang dipercaya. Oh luar biasa. Tapi Alkitab mencatat Daniel itu 3 kali sehari. 3 kali sehari. Dia akan datang, dia akan berdoa di sotoh rumahnya menghadap ke Yerusalem. Dia berdoa dan menyembah Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Bagi saya itu disiplin rohani. Kalau kita mau wangi, kita mau dipakai untuk punya otoritas pemerintah, maka kita juga harus punya disiplin rohani. Yang kedua, yang pertama tadi memerintah, yang kedua itu untuk menjadi penjala manusia. Saudara, kita ada itu untuk kita menjadi berkat buat menjangkau orang lain supaya kenal Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus ketemu murid-muridnya pertama, sesudah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, lalu kemudian Tuhan Yesus bergerak, dia dengar kabar Yohanes dipenggal kepalanya. Tuhan Yesus pikir, waktu saya belum mulai urusan itu. Saya mau menyiapkan murid dulu. Dia pergi ke Galilea. Di situ dia ketemu Simon dan juga Andreas. Lalu kemudian dia berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara,
Ini panggilan buat setiap kita yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melangkah pada tujuan Allah. Jadi penjala manusia. Karena itu Simon diubahkan jadi Petrus. Saulus diubahkan jadi Paulus. Supaya jadi penjala manusia. Saudara dan saya diubahkan jadi ciptaan baru dalam Kristus. Untuk satu tujuan. Kita jadi penjala manusia. Saudara akan memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Boleh katakan amin? Dan yang ketiga, kita melakukan pekerjaan baik apa? Hidup ini tujuan ilahi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bilang kanan kiri, diberkati untuk jadi berkat. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Setiap orang yang diubahkan Tuhan, Tuhan itu punya pekerjaan baik. Makanya beda-beda, ada yang jadi hamba Tuhan seperti saya. Tapi ada saudara yang di marketplace. Saudara yang di marketplace diberkati Tuhan. Begitu hidupnya diubahkan, dia jadi berkat. Saudara, Abraham mendapat janji ini. Abraham itu orang paling kaya di wilayahnya. Jadi jangan pikir bahwa Abraham jadi anak Tuhan itu ya hidup seadanya. Enggak. Abraham itu dicatat di Alkitab dia orang paling kaya di wilayahnya. Dan dia jadi berkat buat semua orang. Jadi saudara ada di antara kita yang memang dipercayakan Tuhan di marketplace. Engkau diberkati. Tapi kita harus tahu ini pekerjaan baik disiapkan Tuhan buat saudara. Pasti ada maksud Tuhan. Kenapa engkau diberkati di marketplace? Yaitu engkau harus jadi berkat. Saya teringat kisah Sakeus. Ketika dia dijamah, dia dipulihkan Tuhan. Sakeus berubah. Dia langsung memberikan restitusi. Orang-orang yang dulu gua tipu, dulu gua balikin berlipat kali ganda. Yang dulunya hidupnya sangat pelit, dia diubahkan jadi baru. Dia menjadi berkat buat banyak orang. Saya berdoa. Inilah pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Yang dipercaya di marketplace. Tuhan mau memberkati engkau untuk menjadi berkat. Katakan amin. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh bangkit berdiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita selalu diingatkan akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia mati untuk kita, mati untuk saudara dan saya, untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada itu karena karya Kristus yang ajaib. Yang telah menebus kami di atas kayu salib. Darah-Mu dicurahkan untuk menghapus dosa kami. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan. Mengalami luka-luka sedemikian. Itulah bilur-bilur Yesus. Dan Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Karena itu kami mau lakukan perjamuan kudus dalam ibadah ini dengan iman. Percaya bahwa kami bukan sekedar makan roti, minum anggur, tapi inilah tubuh dan darah Yesus. Kami juga minta kemurahan Tuhan, layakkan setiap kami masuk dalam perjamuan kudus. Supaya beroleh berkat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Jemaat yang dikasih Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan kita dengan iman, kita ucapkan syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, boleh kita arahkan tangan buat anak-anak kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, biarlah di bulan Oktober ini anak-anak-Mu beroleh berkat yang spesial. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa, perlindungan-Mu dan berkat-Mu turun buat anak-anak kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka dibela, dilindungi, diberkati Tuhan. Di bulan ini Tuhan, anak-anak kami beroleh perlindungan Tuhan sempurna. Dijauhkan daripada segala jahat yang jahat. Maksud-maksud jahat manusia, semua kami tolak. Semua dihindarkan daripada hal-hal yang buruk. Sakit, penyakit, kelemahan, semuanya. Kecelakaan, semua bencana apapun. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami minta anak-anak kami beroleh perlindungan sempurna daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati anak-anak ini. Penyediaan Tuhan selalu nyata. Tidak kekurangan, semua yang baik Tuhan sediakan. Sebab anak-anak-Mu ini orang tuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan anak-anak-Mu dengan segala kebaikan. Tuhan, as blessing in Jesus name. Blessing in Jesus name. Blessing in Jesus name. Berkati semua guru-guru Sunday School juga. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu buat anak-anak kami. Semua yang baik, perlindungan Tuhan turun atas kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa sama-sama, katakan amin. Ayo kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Sebelum saya serahkan ke Herbert untuk pengumuman, saya mungkin sampaikan dulu kepada jemaat Tuhan. Tempat ibadah kita, relokasi yang tadi kita doakan masih terus berlangsung walaupun ya secara perlahan ya. Karena memang bebannya lumayan berat. Karena untuk membayar sewa tagihan lantai 4 dan lantai P2 itu bersamaan juga cukup berat. Tapi dengan kemampuan yang ada kita terus bertahap menyelesaikan. Saya berdoa kita bisa selesaikan di bulan Oktober ini. Jadi sudah tunggu pengumuman apakah di awal November kita sudah di venue yang baru. Letaknya di P2 kalau saudara masuk dari pintu yang dekat, pintu apa itu ya, selatan kalau nggak salah ya. Nanti sudah akan ketemu Starbucks lantai 1. Ya, di seberang Starbucks lantai 1 itu ada toilet dan sebelahnya ada lift. Sudah dari situ turun ke P2. Begitu keluar lift, itulah ruangannya langsung. Ya, bisa langsung dari parkiran P2 di seberang musola. Saudara bisa parkir di P2, bisa jalan seberang musola. Disitulah tempat ibadah kita nanti yang baru. Saya berdoa Tuhan buka jalan. Tiap hari saya percaya ada mujizat-mujizat. Ya, masih diperlukan dana yang cukup besar, tapi saya percaya semua yang ambil bagian menabur diberkati Tuhan. Boleh kita angkat tangan kita, saya mau doakan saudara. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang setia membangun rumah-Mu. Ini adalah rumah-Mu Tuhan.
Tuhan berfirman, aku akan membangunkan kembali pondok Daud. Oh Tuhan, dan itulah yang Tuhan sedang bangunkan buat kami di P2 Plaza Indonesia. Kami percaya Tuhan juga akan menyelesaikannya bagi kami. Karena itu kami perkatakan ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kalau Tuhan buat mujizat, artinya setiap jemaatmu juga alami mujizat. Mereka menabur, mereka alami mujizat, diberkati Tuhan. Tuhan terima kasih. Mereka sedang bergumul, mereka Tuhan buka jalan, buat mujizat. Sehingga mereka juga bisa menjadi ambil bagian untuk membangun rumahmu. Tuhan terima kasih. Kami serahkan semua Tuhan yang sempurnakan kerinduan kami bulan depan, kami sudah bisa pindah. Tuhan dengar doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang diberkati bolehkah berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bolehkah sambil melambaikan tangan katakan thank you Pastor Weliar, thank you. Saudara, tibalah saatnya kita memberi amin. Karena tadi sudah berdoa, teman-teman, saudara semuanya di tempat ini siap memberi. Kami mengundang pada ushers untuk menjalankan kantong-kantong ibadah, kantong-kantong persembahan. Bapak Ibu bisa men-scan QRIS yang ada di depan, di sebelah kiri dari ruangan ini. Bapak Ibu bisa memberikannya secara transfer juga, kapan saja dan di mana saja. Saya percaya setiap kita memberikan setiap taburan sama seperti kepada Tuhan Yesus, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu nanti di ujung pengumuman ini saya minta 1 menit dan untuk 2 orang Bapak Ibu. Biasanya setiap bulan host kita membuat kepanjangan dari bulannya, amin. Karena kita keluarga saudara, saya men-challenge 2 orang maju ke depan, singkatan kepanjangan dari Oktober. Ada hadiahnya nanti di belakang. Kak Ika yang paling manis senyumnya bisa berdiri. Nanti teman saudara semua yang nanti 2 orang maju bisa ke tempat Kak Ika ya, yang paling manis senyumnya di ruangan ini ya. Saya rindu Bapak Ibu kan datang berkeluarga, ini ada sama keluarga ya yang bisa mempanjangin Oktober secara dahsyat. Amin. Izin ya Pastor. Inilah pengumumannya saudara. Ya, pengumumannya hari ini, pengumuman tambahan hari ini. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur atau persembahan umum di kantong-kantong persembahan dan juga secara QRIS yang ada di depan dan di kiri gedung ini. Dan juga pembicara minggu depan saudara, 12 Oktober 2025 ada 2 kali ibadah, jam 10.30 dan 13.30 yang dilayani oleh Pastor Miki Kambe. Bapak Ibu bisa ajak saudara, kerabat untuk beribadah di tempat ini, amin. Yang mau katakan, heeh. Haleluya. Yang ini yang paling dahsyat saudara, kami rindu menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama sekali hadir di ibadah raya hari ini. Bolehkah melambaikan tangannya tinggi-tinggi? Ada ibu yang baju hijau, boleh tinggi-tinggi selamat datang ibu. Ada lagi yang di belakang, banyak sekali. Ada yang di depan Bapak selamat datang, ada lagi tetap tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ada kenang-kenangan souvenir dari kami yang gak ada dijual di tempat lain. Ya, ini pokoknya gak ada di tempat lain, keren banget. Kayaknya konon tintanya gak habis-habis saudara. Kalau habis ganti merek lain ya. Bapak Ibu ya, selamat datang, welcome home. Bapak Ibu bisa hadir minggu depan dan di minggu-minggu selanjutnya jika belum menetap beribadah dimanapun. Yang mau katakan amin. Yang sebelah kiri kanan katakan welcome home. Haleluya. Tetap tinggi-tinggi ya Bapak Ibu ya. Semua sudah ya mendapatkan pulpen itu ya. Ya. Wow, haleluya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk men-save hotline gereja kita di 08 111 910 133. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja kita dan juga kegiatan Pastor Weliar dengan men-save hotline gereja kita di 08 111 910 133. Dan juga jangan lupa mencantumkan namanya, amin. Haleluya. Bapak Ibu juga yang rindu didoakan, kami bersama-sama bisa mendoakan Bapak Ibu, bisa juga di chat ke nomor ini. Juga kami mengajak semua jemaat Tuhan untuk tergabung dalam KUL, Community of Love atau Komsel. Ada beberapa titik dan beberapa daerah Bapak Ibu, ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ada di Kuitang, Jakarta Pusat, ada di Menteng, ada di BSD, ada Ladies di Plaza Indonesia, ada Nojen di Plaza Indonesia, di Bintaro juga Umas, di Kebon Kacang, dan juga Cool Praise and Worship dan Production. Dan juga Bapak Ibu yang rindu, yang tidak ada mungkin jauh dari beberapa titik daerah ini, Bapak Ibu rindu dibukakan rumahnya, Bapak Ibu bisa menghubungi saudari Elsia, biar kita buka coolnya di tempat Bapak Ibu, amin. Haleluya. Dan juga saudara,
bersiap-siap yang sudah menyiapkan Oktobernya ya. Nanti ketik ya Oktober versi saya, nanti di tag di Plaza Indonesianya ya. Haleluya. Ini nggak ada dalam ininya saya loh saudara. Dan juga saudara, Dawn Moon Live Concert. Hari Sabtu 15 November, Bapak Ibu save the date. Dawn Moon Live Concert pada hari Sabtu 15 November bulan depan saudara. Di SICC, Sentul International Convention Center. Dan ini legend kali saudara. Dan juga dibuka nanti opening konsernya oleh juga seorang legend worshiper juga. Saudara tahu siapa? Oleh gembala kita yang tercinta, Pastor Weliar. Kantu tepuk tangan dong. Jangan lupa saudara, save the date. Kalau saya panitianya saudara, saya buat the legend. Worship with legend. Waduh seru banget ya. Jarang-jarang terjadi saudara ya. Garing banget, oke. Lanjut. Oke, next saudara. Ini juga keren banget. G-Fest, ya the first and biggest gospel event in Southeast Asia. Tanggal 16 sampai 18 Januari 2026 di JI Expo Kemayoran. Ini juga saudara, ini juga festival lagu rohani dan juga sejarah terbesar saudara terjadi. Ya, juga saudara save the date tanggal 16 sampai 18 Januari. Ini mempersatukan kita ini musik yang menyatukan dan juga secara menyatukan toleransi ya. Teman-teman saudara semuanya bisa lihat ya. Saya sampai tadi saya searching itu keren banget saudara ya. Ini baru terjadi. Kedua event ini Bapak Ibu bisa mendapatkan tiketnya di counter belakang. Ya, jangan lupa di save, ajak keluarganya, tetangganya yang mungkin sudah lupa gereja, diajak ke festival ini dan juga datang ke gereja ini. Amin. Yang mau katakan yes, secara cepat saudara, apakah saudara sudah punya singkatan kepanjangan dari Oktober? Maju, 2 orang, ada hadiahnya di belakang. Ada Oktober? Ada yang malu-malu? Nggak ada yang Oktober ya. Kalau Pastor Weliar jagonya biasanya dengan Adit ya. Ada yang mau maju, ada yang di belakang. Ada ibu, silakan mbak, kakak ya kakak. Haleluya. Yang belum pernah naik panggung ini kan bisa jadi naik ya. Sebutkan namanya, alamat, tanggal lahir, kesukaan. Enggak, nama sih. Shalom, Oktober versus aku adalah Oktober, orang kudus, tetap optimis bersama El Shaddai Rajaku. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Kakak Siska. Ambil di Kak Ika yang paling manis senyumnya di ruangan ini. Dia paling manis soalnya. Ya ada lagi Bapak Ibu, 1 orang lagi. Rasanya juga manis banget ini saudara, keren banget hadiahnya. Nggak ada? Yang setuju bangkit beri bersama-sama lagi dong. Haleluya, haleluya. Oktober kalau versinya saya, okay to be renewed. Ya itu kan sesuai pesannya hari ini ya. To-nya jadi to, B-nya jadi be, R-nya renewed, dibaharui. Okay to be renewed. Bilang kanan kiri, siap. Okay untuk dibaharui. Okay to be renewed. Haleluya. Tadi apa? Yesus kau ajar di hidupku, jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus kau segalanya bagiku. Yesus kau ajar, Yesus kau ajar di hidupku, jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus kau segalanya bagiku. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus kau segalanya bagiku. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Jangan lupa keep on believing and keep on worshiping. Kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong. God bless you all.